Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Bagaimana kabar hari ini? Baik, Pak. Alhamdulillah, luar biasa. Alhamdulillah masih dalam keadaan luar biasa ya, sehat ya. Hadir semua? Oke, jadi kenapa Pak Guru kasih kumpul? Ya. Jadi hari ini Pak Guru akan melakukan asesmen terhadap kalian supaya Pak Guru tahu gaya belajar kalian itu bagaimana. Oke, ada yang visual, audio, sama kinestetik. Oke. Nah, di sini ada slide pertama. Jurus 1 itu kenali potensi. Angkat tangan yang tahu apa itu kenali potensi. Ya, sampai kenapa ada kenali potensi? Ya, tidak ada tahu? Ya. Nah, supaya Pak Guru bisa tahu Chelsea, Cika, potensinya di mana. Nah, supaya guru-guru itu bisa menyesuaikan. Baik, kira-kira orangnya suka apa? Bermain bola. Dia tidak bisa diam di dalam kelas, tidak bisa menunggu lama-lama. Nah, itu ada kriteria itu. Nanti sebentar kalian akan isi. Itu asesmen. Ya? Nah, semua ada HP. Nabil ada? Ada. Oke. Kita lanjut. Nah, dikenal potensi ini kita harus mengenal dulu. Ya. Nah, di sini ada asesmen menggunakan aplikasi. Oke, silakan ambil HP. Kemudian di scan barcode yang ada di. Oke, silakan di scan. Mendidik dengan tulus, gunakan 7 jurus. Kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi, jaga konsistensi. Oke, kalau yang sudah mulai silakan kembali ke tempat duduk. Mulai tes. Ya, silakan dimulai tes. Isi sesuai dengan kamu punya kepribadian. Ya, dengan yang kamu suka. Iya, isi. Sangat setuju, tidak setuju. Ya, ragu-ragu. Klik. Mulai tes. Ya, mulai tes. Ya. Murid mandiri dan kuat, tumbuh di lingkungan sehat, bersama guru yang hebat, penuh cinta dan bersahabat. Mendidik dengan tulus, gunakan jurus. Kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi, jaga konsistensi dan jalin koneksi, membangun kolaborasi dan menata situasi. Sekolah aman dan nyaman, dan juga menggembirakan, tempat bertumbuh harapan. Bersama ayo kita wujudkan. Mendidik dan tulus, gunakan 7 jurus. Kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi, jaga konsistensi dan jalin koneksi, membangun kolaborasi dan menatasi. Yang paling banyak itulah gaya belajar kalian.
menyampaikan hasilnya? Yang angkat tangan. Siap sih? Di mana ya? Angkat. Bagus, saya punya ini. Ada angkat tangan. Oke. Oke, mari kita dengarkan hasil dari Arman. Oke. Oke, jadi dia punya warna biru. Warna biru itu apa itu? Visual ya. Oke. Dengan total berapa persen? 92%. Oke, yang paling bawah? Dulu warna hijau apa itu? Kalau kinestetik warna apa? Warna orange ya. Oke. Jadi si Arman kita bisa simpulkan dari hasil gaya belajar yang diisi tadi, si Arman lebih dominan ke visual. Jadi dia melihat gambar. Kalau tidak melihat gambar, tidak paham itu materi. Ya. Oke. Cuma itu namanya. Oke, kita dulu untuk si Arman. Ada lagi? Oke. Jadi sekarang kita dengarkan si Arman menyampaikan hasilnya ya. Ya, hasil gaya belajarnya. Untuk warna biru visual berapa persen? 70. Oke, kemudian auditori berapa? 62. Kinestetik berapa? Yang paling banyak? Oke, jadi dari hasil CLP dia menunjukkan gaya belajarnya itu kinestetik karena dia banyak persennya di kinestetik. Berapa tadi? 70. Kalau yang visual berapa? 70. Oke, jadi itu hasil belajarnya siapa ya? Bisa jadi kita bawa itu ya? Oke, tepuk tangan dulu. Ini sekian dari perempuan. Oke. Oke, mari kita dengarkan ya hasil dari Hasan. Saya punya visual baru 88 baru. Oke. Auditor 90. Gabungan orange baru 82. Kinestetik ya. Jadi yang paling banyak apa? Auditori. Nah, itu hasil belajarnya si Hasan Al-Sain. Ya, dia saya kalau tidak mendengar tidak mau paham. Kalau cuma gambar saja, saya tidak bisa paham, harus ada suara. Nah, saya suka mendengar tiba guru menjelaskan, tiba guru menjelaskan. Nah, itu dari gaya belajar. Bandingkan itu, auditor itu banyak mendengar. Saya tidak bisa belajar kalau tidak mendengar musik saat belajar. Jadi harus putar musik. Itu auditor. Bisa ya? Ya. Oke, kita dulu. Ada lagi? Saya. Nah, oke. Oke, silakan sampaikan hasilnya. Visual 80%. Visual 86%. Auditor 90%. Oke, Auditori. Kinestik 82%. Oke, jadi dominan ke? Auditor. Ya, yang paling banyak auditori mendengarkan ya. Oke, kita tangan dulu. Ada lagi? Putri? Yang menyampaikan? Oke, Mbak ya? Oke. Saya punya visual 90. Oke. Visual 90. Nomor juga auditor 90. Oke. Lalu kinestik dan dik 90. Berarti dari semua itu kira-kira mana? Mana yang dominan? Mana yang dominan di mana? Atau sama? Visual. Visual berapa? Visual 90. Audi 90. Kinestetik? Ini bagaimana itu? Berarti dia ketiganya bisa. Ya, itu campuran itu lebih nama. Ya. Ya, jadi mau gaya belajar pakai gambar, pakai
musik, pakai suara atau simulasi langsung, semuanya bisa. Ya, itu kayak belajarnya. Bisa ya? Oke, kita dengarkan drama ya, drama. Oh, ini drama. Oke. Jadi yang paling dominan auditori. Mendengarkan ya. Oke, jadi itu sama si Alfi, si Ali sama si Hasan saya. Ya, kita dulu. Kita seperti itu ya. Jadi hari ini kalian sudah bisa tahu gaya belajar kalian seperti apa. Jadi lebih banyak suka mendengarkan musik atau melihat gambar atau praktek langsung. Ya, kalau saya guru kalau tidak praktek langsung susah mendapatinya. Itu udah beda. Kayak belajar itu. Mungkin hari ini saya masih malas bagaimana saya suka mendengarkan bisa berbeda-beda. Bisa ya? Boleh dikirimkan ke saya, Japri, untuk hasil kalian? Silakan. Ya, jadi seperti ini ya. Seperti ini tampilannya. Jadi 78% visual, 86 auditori, 84 estetik. Ini Chelsea dia pakai ya. Oh, baru Chelsea ini auditori ya. Ya. Jadi kita bisa ambil kesimpulan bahwa di kelas sekarang itu rata-rata cara gaya belajarnya itu lebih banyak mendengarkan, ya, mendengarkan curhat teman, ya. Ini dari kamu sendiri, aku tidak apa bahasa. Sebenarnya aku pilih ini. Jadi Nabi sudah apa? Apa yang Nabi? Yang paling banyak. Berapa estetik? 10. Oke, berarti tidak terlalu banyak di praktek ya. Cuma mendengarkan dengan belajar gambar-gambar. Boleh. Kalau kira apa saja kamu harus kinestetika, kamu harus kantor tidak. Tidak seperti itu ya. Jadi hari ini minimal kalian tahu, oh saya pegang jadi begini ternyata. Bisa ya? Dan itu bisa di ini. Guru, saya guru kamu belajar dengan cara gambar, tidak musik-musik. Mereka kalau bahasa Inggris kan? Ya, sebentar kalau bahasa Inggris. Ya, supaya saya paham. Ini aktivitas 1 sudah kita lakukan tadi, melakukan aplikasi ya. Saya melakukan aplikasi, kemudian refleksi. Ya, sini diskusi menggali mana dibanding eksperimen atau simulasi. Nah, tadi sudah disampaikan mana dari aplikasi ini bisa mengetahui kira-kira gaya belajar murid itu seperti apa. Ya, dan bagaimana kedepannya nanti supaya guru tidak sulit, tidak tebak-tebak. Oh ini Nabil ini suka main tidak sama dia. Nah itu lagi yang bisa ya. Kemudian ada konsep, kecerdasan majemuk, gaya belajar, pengenalan minat dan bakat, terampil, mengidentifikasi potensi, kemudian menginterpretasi hasil, mengintegrasikan dan sebagainya. Kemudian aplikasi praktik kemudian buat rencanakan sesuai dengan kebijakan. Ada bisa baca ini? Oke, katakan satu orang. Oke, dia sendiri ya. Ya, kenapa? Ayo. Oke, baca sama-sama saja ya. 1, 2, 3. Nah, jadi karena kalian sudah tahu apa potensi diri kalian, ya, kalian sudah kenali gaya belajar kalian. Nah, selamat datang para pendekar. Sekarang kalian tiba di padepokan Telaga Air. Di sini kalian akan lebih mengenal diri untuk mengoptimalkan cara berpikir.
Nah, setelah kalian sudah tahu, ya belajar, ya, merasakan potensi diri yang mengalir. Nah, sesuai potensi minat dan bakat, tidak usah lagi sembunyikan. Ya. Selamat melanjutkan perjalanan pertama. Hati-hati kapalisi. Ya. Hati kapalisi. Jadi selamat melanjutkan perjalanan pertama. Kenali diri sendiri. Saya punya bakat seperti ini, jangan sia-siakan ya. Kalau mau sia-siakan, nanti yang lebih juga bukan nanti Pak Guru. Kalian bisa ya? Bisa. Pokoknya jangan lemah. Ya. Semua butuh proses, semua tidak instan. Ya, ini instan saja. Masih mau rebus, masih mau buka DP rempah-rempah ya. Tidak ada buka langsung jadi. Masih mau melalui proses dia. Bisa ya? Bisa. Jadi untuk hari ini yang sudah presentasi, nah ini penjelasan yang menarik tiga gaya belajar. Lebih mudah mengingat informasi dalam bentuk gambar, ya. Itu visual. Kalau auditori dan bisa memberikan informasi secara lisan. Ganti. Kalau kinesetik belajar dari bentuk dengan menyentuh. Nah, tadi langsung praktek. Nah, dia lebih paham situ. Jadi ini ketiga gaya belajar. Oke, kita tiba pada terakhir. Coba dibaca sama-sama 1, 2, 3. Selamat Selamat di WK nanti, nah, mungkin ada kata-kata begitu. Kalau yang sudah mengenali potensinya, nah, ini kartu 1. Dia ada 7 ya, ada 7 jurus mega hebat, ya. Oke. Jadi terakhir dari Pak Guru, setelah mengetahui hasilnya, silakan dimanfaatkan potensi yang ada dalam diri kalian. Silakan. Karena tadi kinesetik ya, dia tidak bisa mau belajar kalau tidak mau praktek. Nah, berarti harus banyak belajar terus. Ya, iya harus mencoba. Kalau cuma diam dia susah. Kalau tidak mau coba langsung, mudah-mudahan lupa. Bisa ya? Bisa. Oke. Pak Guru ada hal lain? Coba berdiri dulu. Jadi silakan semua. Jadi terima kasih hari ini sudah berpartisipasi aktif ya dalam mengisi survei gaya belajar masing-masing ya. Jadi sudah tahu semuanya, oh gaya belajar di sini.
Dan itu juga tidak bisa diambil patokan. Oh, tidak harus selalu di estetik, tidak harus selalu di auditor ya. Bisa saja berubah-ubah kalau apa. Baik kalau ada yang galau, dia sudah tidak mau apa-apa lagi. Coba lihat terus. Nah, hubungi dokter. Ya, jadi kedepannya tidak usah lagi takut-takut. Silakan kontrol kalian punya minat dan bakat. Kontrol dengan baik supaya hasil itu wow. Bisa ya? Dan jangan takut gagal ya. Kalau gagal kita coba lagi strategi yang lain. Bisa ya? Oke. Untuk mengakhiri pertemuan hari ini, mari kita sama-sama melafazkan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.